Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pakai mic ya? Lata pakai mic. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Sampai saat ini alhamdulillah di tahun 1445 Hijriah kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan salah. Kita diberi kesempatan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Ada qiyamul lail, ada siang. Ya. Alhamdulillah saya melihat begitu wajah-wajah yang penuh harapan surga, wajah-wajah para pencari surga, wajah-wajah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam masih pembukaan. Kita tidak lupa untuk kita sampaikan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Panjang. Kayaknya udah materi tuh. Masih pembukaan ternyata. Udah 15 menit. Mesti. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau tadi dibilang Ustadz itu nggak cocok ya. Cocok ya. Kiai. Makin tinggi. Iya. Saya bikin merendah, ternyata sombong. Kalau Ustadz Fahmi cocok namanya. Cocok. Ustadz Saifuddin Cocok. Ustadz Kurnia cocok. Ustadz Moko nggak cocok. Oh, cocok. Namanya nggak cocok. Cocoknya? Iya. Yai. Bapak dan ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya melihat bahwa saya bersyukur ya berada di lingkungan yang baik ini. Ya, kita harus bersyukur ya. Di lingkungan di mana selalu diingatkan untuk kebaikan. Ya. Iya. Itu saja. Maksudnya bersyukur di tempat Alhamdulillah. Ya. Dari awal kita sudah mendengar tausiah dari Bapak Dasidin bagaimana kita memasuki di bulan yang penuh berkah. Di hari kedua kita juga mendengar dari tausiah dari Bapak Asep Saifuddin. Oh, review. Review. Jangan ditebak. Materinya review dia. Ya. Di hari ketiga kita tahu dari tausiah Bapak Haji Pami bagaimana puasa itu sebagian sabar. Apal. Masya Allah. Masya Allah, apal. Apalagi dari keempat tambah kita ya, tambah terbakar. Masya Allah. Dengan tausiah dan ustaz ya. Masya Allah. Bisa. Masya Allah. Bagaimana kita tahu berdoa di tempat-tempat waktu yang panjang. Insya Allah.
Masya Allah, gimana lidahnya? Coba sekali lagi lidahnya. Ustaz untuk Abel. Masya Allah. Oce. Nah, berikutnya kemarin juga baru kita dengarkan bagaimana kita menjadi teladan yang baik dari Ustazah Eva Hasan. Masya Allah, Ustazah Eva. Masya Allah. Masya Allah. Udah tadi. Sudah. Keutamaan. Nggak nyimak nih. Nggak nyimak. Nggak tahu. Payon. Percuma tisu. Nggak sedih dah. Ramadan ini begitu magnetnya luar biasa. Masya Allah. Ya. Allah. Dari semua yang hadir ini sama semuanya. Masya Allah. Tidak ada pimpinan, tidak ada bawahan, sama semuanya. Berpuasa. Menunggu adzan maghrib. Masya Allah. Di luar Nurul. Ini kepalanya Ramadan. Insya Allah. Puasa nunggu. Jam 6 udah nunggu di depan. Di depan radio, di depan masjid. Radio mana ada? Udah 7 bulan ya? Udah 7 bulan. Belum. Baru setengah. Ayat nggak ada. Makanya tadi saya bilang, kalau Ustaz Fahmi, Ustaz Asep, Ustaz Kurnia itu menyampaikan hanya MC. Beda levelnya. Ya, jadi kalau Ustaz menyampaikan ayat atau dalil, ya, kalau saya bisa menyampaikan ayat ya Takut salah. menyampaikan kisah aja. Oh, kisah. Masya Tapi Allah. bolehkah saya menyampaikan pantun? Masya Allah. Es kelapa rasanya seger. Maka. Biar seger ditambahin buah segala rupe. Dupe. Maksa. Ayon, bulan puasa nggak boleh mager. Ayo semangat ngaji bareng Pak W. Oh, Pak W. Rupe. Oh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah maksain ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini serius. Kalau sekarang serius. Udah serius. Ya. Saya di sini akan menyampaikan sedikit saja tentang kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi, menjadi bahan renungan kita semuanya. Ya, satu kisah di mana pada saat itu kira-kira di Masjid Nabawi ketika Rasulullah dan sahabatnya sedang kumpul. Lupa pecah. Rasulullah bertanya kepada menyampaikan kepada sahabat. Ada seseorang yang akan masuk lewat pintu itu adalah seorang ahli surga. Para sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Ditunggu saja. Nah, pada saat itu masuklah seorang petani dengan membawa mententeng terompah dan ada bekas wudunya di jenggotnya. Ternyata yang masuk siapa? Abu Domdom. Abu Domdom. Mulutnya begitu. Pemutih begitu.
Emang begitu mulutnya, dom. Mungkin Ustaz Fahmi udah pernah dengar kisahnya. Nah, Dom. sesama ini tidak boleh menyangka. Nah, hari berikutnya, hari kedua, Dom. Rasulullah menyampaikan lagi, nanti akan masuk seorang pemuda, seorang dari pintu itu, seorang ahli surga. Siapa lagi ya Rasul? Masuk lagi tadi di tempat yang sama, di pintu yang sama yang ditunjuk oleh Rasulullah, yaitu siapa? Abu Dondom. Loh? Dom. Ya, Abu Dondom. Itu hari kedua itu. Hari kedua. Oh, hari kedua. Masa sih Abu Dondom menjadi ahli surga? Pertanyaan para sahabat. Itu zuhur apa maghrib apa gimana? Aduh, ini nggak tanya. Nggak ketakan waktu ya. Iya. Nah, masih penasaran. Hari ketiga sampaikan lagi sama Rasulullah, nanti akan masuk ahli surga dari pintu itu. Oh, Masuk lagi. sama. Para sahabat mudah-mudahan bukan Abu Dondom lagi kan. Oh. Ternyata masuk Abu Dom. lagi. Nah, akhirnya pada penasaran sahabat ini. Ya, berkumpullah para sahabat ini dan akhirnya si sahabat Ali yang mau menyelidiki apa sih amalan Abu Dondom ini kok disebut Rasulullah sebagai ahli surga. Padahal dia hanya seorang petani, orang yang hanya menggarap sawah. Abu Dondom. Lagi. Abu Dondom. Oh, iya. DHOM. Oh, dot ya, dot. Dondom. Kan. Akhirnya Zo. Zo. izin sama Abu Pakai Zo. Dondom. Abu Dondom, saya mau ikut bersamamu Dot, kan? selama 3 hari 3 malam di rumahmu. Bermalam, bertani, tidur dan sebagainya. 3 hari 3 malam istrimu diungsikan dulu, tidak di kamar atau kamar dengan kamu Abu Dondom. Iya, siap. Nah, akhirnya si Abu Dondom, si Ali tadi bermalam di rumahnya Abu Dondom. Ya pura-pura tidurnya tidak terlalu lelap, biar bisa melihat apa sih yang dilakukan Abu Dondom sampai Rasulullah menyampaikan dia sebagai ahli surga. Biasa, seperti biasa Abu Dondom ya, nggak ada yang menurut sahabat Ali ini ibadah yang istimewa. Tahajud juga iya, ya, subuh, kemudian sholat 5 waktu seperti biasa, ya, itu. Kemudian ke masjid dan sebagainya. Udah itu aja tiap malam. Kemudian juga berladang, bertani dan sebagainya. Nah, akhirnya di hari yang terakhir tetap aja seperti itu, ya. Sholat subuh, tahajud, kemudian subuh sampai dengan Isra kan, suruk, ya, sholat suruk itu. Ya. Nah, akhirnya dia tanya sama Abu Dondom, Abu Dondom, saya kok tidak melihat keistimewaan ibadahmu yang luar biasa, tapi kamu disebut sebagai ahli surga sama Rasulullah. Kenapa ada What's going on? Gitu. Ada apa? kenapa gitu? Abu Dom. Nah, ya, si Abu Dondom nyampaikan, ya, memang saya pada seperti biasa, tetapi di setiap sebelum saya tidur, saya menyampaikan doa kepada Allah bahwa dengan kehormatanku saya memaafkan semua yang sudah mengejek saya, mencibir saya, mendolimi saya, dan yang semuanya yang telah menjelekan saya. Saya telah memaafkan dengan kehormatanku. Itu yang selalu disampaikan Abu Dondom kepada Allah. Ya. Jadi memaafkan kepada orang-orang yang sudah mendolimi
mendolimi, menjelek-jelekan dan sebagainya. Itu amalan itu yang selalu dilakukan oleh dom-dom tidak lepas tiap malam sebelum tidur. Nah, itu makanya Rasulullah menyampaikan bahwa pemuda ini siap dom-dom menjadi ahli surga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya tidak menyimpulkan, Bapak Ibu saja yang menyimpulkan. Bu Nisa deh. Pak Yol simpulkan. Jadi intinya bahwa memaafkan itu tidak ada ruginya, tidak ada salahnya. Apapun itu yang sudah pernah kita lakukan. Misalnya salah membawa sembako, padahal sudah ada tulisannya. Ya. Apakah akan lebih banyak? Kayaknya lebih banyak. Masya Allah. Saya tidak menyebut Pak Bani loh. Masya Allah, Mas Banu. Ya. Ada namanya gitu. Di salah memaafkan ya Bu Wijaya. Pak Jon, bukan memaafkan. Itu membuli Pak Banu. Pak Banu yang memaafkan. Dimaafkan ya. Oh iya, ikhlas. Ya, silakan. Masya Allah. Ya. Yang itu dong. Kita mau. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Saya tidak menggurui, tidak menasihati, hanya memberikan kisah saja yang ini memang sudah sudah dipisahkan dan sudah disebutkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Contoh sebagai orang ahli surga karena selalu Memaafkan. memaafkan orang-orang yang telah mendoliminya. Kalau punya utang gimana? Ya kalau utang kan kewajiban harus diselesaikan. Itu. Kecuali kalau yang piutang itu mengikhlaskan. Ya ikhlas ya Pak Pandu ya. Oke, begitu saja Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit menjadi sedikit memberikan inspirasi bagi kita semuanya di bulan Ramadan ini. Hari ini hari berapa Pak Banu? Hari ada yang 8 yang 9. Ya, berarti memang sudah pengen lebaran gitu terus. Salah lagi. Sore-sore jajan ketan. Cakep. Ketannya dibakar pakai arang. Ada salam dari mantan. Katanya kapan mau buka bareng? Iya. Masya Allah. Masya Allah, Pak W. Mantannya yang mana? Siapa tuh? Makanya saya pas lagi. Ya Denis. Buat Denisa. Desiti. Buat Denisa. Woi. Ini konten di pasar Tebet. Cakep. Bakal nobar di desa Curug Carengeng. Sangereng. Lihat senyum manis Denisa. Abang jadi greget. Iya. Nggak sabar pengen terawih bareng. Oke, gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam.